Pernahkah kamu mendengar istilah dark tourism? Atau justru kamu merupakan penggemar berat dari wisata menantang dan mencekam? Wisata dark tourism sendiri menawarkan sesuatu yang berlawanan dari destinasi wisata lainnya. Bukan untuk bersenang-senang, melainkan sebaliknya untuk mengenang dan merenungi tragedi kelam. Wisata dark tourism ini akan membuat kita merasakan bagaimana ngerinya sebuah tragedi, kejadian, bencana, atau fenomena yang terjadi pada masa lampau. Wisata dark tourism ini memiliki konsep yang tertuju pada tempat-tempat yang dulunya pernah menjadi sebuah saksi dari kelamnya tragedi masa lalu. Bahkan, beberapa tempat wisata dark tourism sendiri juga berlokasi di area yang memang terbuka luas. Karena adanya perbedaan pengalaman berwisata yang ditawarkan, maka kita juga memiliki cara yang berbeda untuk menikmatinya. Dibanding dengan kegiatan berwisata melepas penat, wisata dark tourism justru mengutamakan nuansa perenungan dan penghormatan. Dengan mendatangi tempat-tempat wisata seperti ini, tentunya bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua agar kejadian-kejadian kelam yang pernah terjadi dahulu kala tidak terulang kembali. Keberadaan tempat wisata dark tourism sendiri tentunya sudah banyak tersebar di seluruh penjuru pulau dan provinsi di Indonesia. Beberapa di antaranya seperti Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya di Jakarta, Monumen Bom Bali di Legian, Museum Sisa Hartaku di Jogja, dan Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Di Museum Sisa Hartaku misalnya, lokasi ini merupakan salah satu daerah yang sangat terdampak ketika Gunung Merapi meletus pada tahun 2010 silam. Tempat ini habis disapu bersih oleh lava panas dan wadus gembel. Museum ini dibangun untuk memperingati betapa dahsyatnya letusan Gunung Merapi dan seluruh korban penyintas dari peristiwa mengerikan tersebut. Di dalamnya terpampang dengan jelas beberapa harta benda milik warga yang masih tersisa pasca letusan Gunung Merapi. Kalau kita mengunjungi museum ini, kita akan melihat berbagai peralatan rumah tangga seperti ember dan gelas. Kemudian, ada motor-motor usang yang hanya tinggal kerangkanya saja, sebagai bukti betapa ganasnya dan panasnya letusan Gunung Merapi. Dan bahkan, di sana ada juga tulang-tulang dari hewan ternak yang masih tersisa. Selanjutnya kita bergeser ke daerah Legian, tepatnya di Bali. Di sana terdapat sebuah monumen bernama Monumen Bom Bali yang berdiri dengan megahnya, dijadikan sebagai ikon dari kota ini. Monumen ini menjadi salah satu bukti dari mengerikannya serangan teroris yang terjadi pada tahun 2012 silam. Serangan teroris yang terjadi menewaskan setidaknya 200 orang yang meliputi wisatawan lokal dan asing, dengan menghasilkan 2 kali ledakan bom yang hanya berselang 15 detik. Bunga-bunga dan bendera-bendera pun menghiasi monumen yang berisi ratusan nama korban jiwa yang ada. Selain mengenang dan merenungi peristiwa mengerikan yang terjadi pada masa lampau, kita juga bisa melihat bagaimana Bali berusaha bangkit dan pulih kembali. Terbukti dengan proses panjang berdirinya tempat-tempat wisata di sana, yang sekarang Bali berhasil menjadi salah satu primadona wisata di Indonesia. Berpindah ke Jakarta, ada salah satu tempat wisata yang menjadi saksi dari peristiwa legendaris di Indonesia. Namanya Monumen Lubang Buaya, di mana menjadi salah satu tempat yang mengandung makna historis yang sangat kental. Tempat ini sendiri menjadi saksi bisu dari terbunuhnya 7 pahlawan revolusi Indonesia dalam pemberontakan G30 SPKI puluhan tahun silam. Di tempat ini terdapat sebuah sumur tua yang pada tahun 1965 digunakan untuk membuang jenazah para pahlawan revolusi. Tak hanya itu, beberapa diorama, koleksi foto, serta 7 patung pahlawan dan burung Garuda berdiri dengan gagahnya untuk menjadi tanda dan bukti dari peristiwa legendaris yang terjadi pada masa itu. 17 tahun yang lalu di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, terdapat sebuah tragedi mengerikan meluapnya lumpur hingga merendam 16 desa
di 3 kecamatan. Mengakibatkan sejumlah aset warga seperti rumah, perkebunan, ladang, sawah, kendaraan, dan lain-lain harus hilang karena terendam lumpur. Peristiwa mengerikan ini membuat masyarakat mengalami kerugian hingga mencapai 45 triliun rupiah. Tentu itu adalah nominal yang sangat-sangat besar dan menjadi sebuah duka yang berkepanjangan hingga saat ini. Peristiwa ini juga tentu saja memakan korban jiwa dan menghancurkan 2 desa yang menjadi tempat tinggal dan tempat beraktivitas masyarakat Sidoarjo. Pro dan kontra terhadap wisata-wisata seperti ini tentunya akan selalu ada. Di satu sisi, ada pihak yang berpendapat bahwa wisata dark tourism mengeksploitasi tragedi, pengalaman buruk, bahkan privasi para penyintasnya. Namun di sisi lain, ada juga pihak-pihak yang beranggapan bahwa wisata ini merupakan cara terbaik untuk belajar dan mengambil hikmah melalui kondisi dan alur cerita dari setiap tragedi yang terjadi pada masa lampau secara apa adanya. Tapi yang pasti dengan adanya wisata seperti ini, tentunya bisa membantu ekonomi warga sekitar yang memang berada di area tersebut. Kedua sudut pandang itu memang tidak sepenuhnya salah. Justru bisa menjadi masukan agar kedepannya kajian-kajian dan juga penelitian tentang dark tourism terus berkembang. Harapan kita semua adalah agar apa yang disajikan tidak menyinggung siapapun, entah penyintas maupun wisatawan itu sendiri. Dark tourism tentunya bisa menjadi salah satu andalan wisata yang mesti diperhitungkan. Untuk itu, tidak ada salahnya jika pengelolaan dan promosi wisata dark tourism lebih ditingkatkan lagi dalam pariwisata di Indonesia. Terima kasih udah nonton Triple Loka. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay enjoy.